Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu bahagia, tetap semangat, tetap optimis, dan harus selalu sabar ya. Oke teman-teman, saya mulai dari masak-masak ya. Jadi kali ini saya mau bikin lodeh, tapi lodeh iris aja, karena bumbu-bumbunya itu tidak saya haluskan ya. Cuman diiris-iris seperti ini aja. Untuk bumbunya itu bawang merah, bawang putih, cabai diiris-iris. Kemudian saya juga mau tambahkan pakai tempe semangit ya teman-teman, karena saya punya tempe semangit sedikit, sayang kalau mau dibuang. Terus saya juga tambahkan lengkuas dan daun salam. Nah, untuk isiannya itu saya menggunakan wortel, terus menggunakan labu siam juga. Jadi saya bikin lodehnya itu karena beli sayuran asem atau sayuran lodeh itu kan sama aja ya. Jadi saya cemplung-cemplungin aja. Terus saya juga pakai jagung ya. Nah, saya juga pakai tahu kulit ya teman-teman, terus pakai telur puyuh juga supaya ada protein hewaninya ya. Jadi sekalian aja diceburin jadi satu teman-teman. Nah, terus kalau sudah direbus semua ya, sampai empuk antara bumbu dan isiannya gitu, dimasukin garam, gula, terus kaldu bubuk atau kaldu jamur ya. Nah, ini teman-teman saya mau haluskan dulu untuk bikin bumbu sambal tongkolnya ya. Jadi bumbunya itu gampang banget sih bikin sambal biasa aja teman-teman. Bawang merah, bawang putih, cabai, sama tomat dihalusin ya. Oke, untuk lodehnya, sayuran yang keras-keras itu sudah matang ya. Jadi, sayuran hijaunya dimasukkan terakhir ya kalau saya teman-teman. Nah, ini sudah mulai wangi sayur lodehnya. Nah, setelah, matang semua, tinggal dimasukkan fiber cream ya. Saya tidak menggunakan santan ya teman-teman. Saya juga tidak menggunakan santan kelapa, tidak menggunakan santan instan. Seperti biasa saya menggunakan fiber cream. Nah, kalau fiber cream itu multifungsi ya, bisa untuk menyayur, untuk campuran kopi, sama bikin kayak bubur kacang ijo atau kolak ya teman-teman. Oke, ini lodehnya sudah matang ya teman-teman, gampang banget ya, praktis, tinggal pakai bumbu iris-iris aja, dicemplung-cemplung tanpa minyak ya teman-teman, tapi sudah enak banget. Nah, sekarang saya mau goreng tongkolnya nih teman-teman, tapi sebelumnya tongkolnya itu di suwir-suwir dulu ya, di remuk-remukin dulu supaya hancur ya teman-teman. Karena kan mau bikin sambal ya, bukan balado tongkol yang gede-gede gitu teman-teman. Jadi dihancurin kayak gini ya. Nah, ini nih sambal favorit anak saya ya. Anak saya yang cowok tuh senang banget kalau dimasakin sambal tongkol seperti ini teman-teman. Nah, saya beli tongkolnya itu sudah jadi pindang tongkol seperti ini ya. Jadi bukan tongkol yang masih mentah ya, teman-teman. Nah, ini saya sisihkan dulu untuk tongkol yang sudah digoreng karena wokpennya untuk numis sambelnya ya. Setelah agak menyusut, saya tambahkan daun jeruk supaya nanti sambal tongkolnya itu aromanya sedap teman-teman. Terus nggak lupa saya tambahkan juga pakai terasi. Nah, saya menggunakan terasinya tuh satu kotak aja yang merek ABC teman-teman ya. Tapi itu terasinya tuh sebelum saya masukin ke wadah toples kecil itu saya bakar dulu ya atau disangrai dulu di teflon ya. Jadi nggak pakai minyak teman-teman, tinggal disangrain aja. Terus nggak lupa saya tambahkan pakai gula aren ya. Saya kalau masak itu, apalagi kalau sambal lebih suka menggunakan gula merah atau gula aren teman-teman, karena rasanya tuh nggak hanya manis doang, tapi ada gurih-gurihnya gitu loh. Oke, ini ditumis-tumis sampai menyusut ya teman-teman. Kemudian tambahkan garam. Terus nanti juga tambahkan kaldu jamur ya. Oke, setelah menyusut, sekarang masukkan tongkolnya yang sudah dihancurin ya.
Diaduk-aduk terus sampai agak kering ya. Nah, ini tuh benar-benar enak. Biasanya anak saya tuh makannya pakai baceman, tempe, tahu atau ayam teman-teman. Tapi kali ini saya nggak bikin baceman ya, cuman pakai lodeh aja, tapi sudah sip banget rasanya tuh enak banget. Alhamdulillah masakan kali ini hanya seperti ini aja ya teman-teman, lodeh sama sambal tongkol. Oke, sekarang saya mau kasih tahu lagi ke teman-teman ya, kalau alat mandi saya itu dari wajah saya menggunakan brightening facial wash, pasti teman-teman juga udah pada tahu ya. Nah, untuk badan saya selalu menggunakan shower scrub yang the best banget ini teman-teman. Dan ini nggak tahu botol keberapa ya, karena sesuka itu saya menggunakan shower scrub dari Scarlett Whitening teman-teman. Karena badan saya jadi bersih, kulitnya jadi lembut dan kenyal. Karena secinta itu saya menggunakan produk dari Scarlett Whitening, dari face care dan body care-nya. Sekarang untuk urusan rambut juga saya serahkan sama Scarlett Whitening ya. Nah, kali ini saya menggunakan Jordanian Sizzle Shampoo. Nah, ini ukurannya itu 250 ml dan kemasannya itu seperti botol pada umumnya, cuman ini kotak gitu ya. Ada barcode dan hologramnya, kemudian ada tanggal expired date-nya juga atau tanggal kadaluarsanya ya teman-teman, jadi pokoknya aman. Nah, untuk teksturnya itu seperti ini ya teman-teman, teksturnya itu bening tapi warnanya biru. Aroma dari Jordanian Sizzle Shampoo ini benar-benar wanginya enak ya, segar, wangi magnolia. Pokoknya kalau urusan aroma wanginya itu Scarlett Whitening the best banget ya. Karena wanginya itu nggak pasaran, wanginya itu mewah dan berkelas ya teman-teman. Nah, wanginya itu tidak menyengat ya, pokoknya tuh enak, lembut, nggak bikin pusing ya teman-teman. Kandungan sisal itu menyerap minyak berlebih pada kulit kepala, membantu mengatasi penumpukan kotoran yang melekat di kulit kepala, lalu membantu membuka kutikula rambut, hingga perawatan selanjutnya akan menyerap dengan baik teman-teman. Setelah saya menggunakan Jordanian Sizzle Shampoo, saya juga menggunakan Jordanian Sizzle Conditioner-nya ya teman-teman. Nah, untuk isinya itu 250 ml sama dengan sampunya. Kemudian kalau labelnya ini warna ungu, sudah dipastikan isinya juga pasti warna ungu ya. Karena ini ciri dari Scarlett Whitening ya, dia ada permainan warnanya yang unik ya, antara label dan isinya pasti selalu sama ya. Nah, jadi ini juga ada barcode dan hologramnya, kemudian ada expired date-nya juga teman-teman. Untuk botolnya juga sama ya. Botolnya itu kotak, pokoknya lucu banget, gemes banget ya teman-teman. Terus untuk isinya ini sedikit lebih kental ya. Aroma dari Jordanian Sizzle Conditioner ini wangi evening primrose atau bunga sedap malam teman-teman. Ini tuh benar-benar wangi. Terus wanginya juga seperti biasa ya, Scarlett Whitening the best banget karena mewah, berkelas, terus tidak pasaran ya teman-teman ya. Nah, ini tuh teksturnya juga lembut ya, sudah dipastikan kalau untuk conditioner ini bikin rambut itu bersih, terus berkilau tentunya ya. Nah, manfaat dari conditioner ini mengontrol kadar minyak pada kulit kepala, membersihkan kepala, menguatkan akar rambut, mencegah rambut rontok dan bercabang ya, lalu menyehatkan folikel rambut dan kulit kepala, kemudian membuat rambut lebih sehat berkilau teman-teman. Jordanian Sizzle Shampoo dan Jordanian Sizzle Conditioner ini benar-benar cocok buat saya ya, karena saya kan menggunakan kerudung ya teman-teman, jadi rawan banget rambut saya jadi lepek tentunya, dan baunya tuh nggak enak ya atau apek teman-teman biasanya ya. Tapi sejak menggunakan Jordanian Sizzle Shampoo dan conditionernya itu semuanya teratasi, rambut saya jadi berkilau, jadi sehat dan segar ya. Rambut saya juga kelihatan bervolume, kemudian tidak rontok lagi, apalagi bercabang.
Cara menggunakan sampo-nya itu, tuangkan Jordanian Sizzle Shampoo secukupnya ke kulit kepala atau akar rambut, kemudian pijat lembut dengan perlahan ya. Lalu kalau sudah tinggal dibilas sampai bersih. Nah, untuk conditionernya juga cara pakainya gampang banget, tinggal dituangkan aja ke batang rambutnya ya teman-teman. Ratakan hingga ke ujung rambut, jangan gunakan di akar atau kulit kepala ya. Kemudian diamkan selama beberapa menit, lalu bilas sampai bersih ya. Oh ya teman-teman, disarankan penggunaannya itu untuk usia di atas 13 tahun ya, dan aman banget digunakan untuk ibu hamil dan menyusui. Teman-teman gak usah khawatir ya, karena Jordanian Sizzle Shampoo dan conditionernya itu aman karena sudah BPOM dan tidak diujikan pada hewan atau not testing on animal ya. Seluruh harga produk satuannya itu 75 ribuan aja teman-teman. Lalu bisa diorder melalui Shopee Mall Scarlet Wataninya ya. Untuk link pembeliannya nanti saya cantumkan ya di description box video ini ya. Oke teman-teman, tadi setelah masak saya mandi ya, dan yang cuci piring itu anak saya. Terus ini tuh cucian piringnya sudah pada kering, kemudian saya masukin ke laci-lacinya ya. Jadi biar dapurnya itu lega ya teman-teman, dapurnya lebih rapi dan bersih karena semuanya sudah dimasukkan ke dalam tempatnya masing-masing ya. Nah, untuk piring-piring yang berwarna putih itu biar seragam saya simpan di laci atas ya. Nah, untuk piring-piring makan itu saya simpan di laci yang bawah tadi ya teman-teman. Terus untuk mangkuk-mangkuknya itu saya simpan di sebelah sini nih. Jadi kalau yang atas itu mangkuk-mangkuk yang jarang saya pakai, tapi yang bagian bawah itu mangkuk-mangkuk yang sering saya pakai untuk naruh sayuran ya. Maksudnya untuk naruh sayur mateng. Nah, terus untuk laci bagian bawah itu untuk menyimpan kayak peniris sayuran dan wadah-wadah untuk food prep ya teman-teman. Dan ini lemari bagian bawah yang paling berantakan ya. Ini tuh untuk menyimpan kayak fry pan, wajan, panci kayak gitu teman-teman. Rencananya saya kepengen beli rak untuk menyimpan wajan-wajannya ya, supaya tidak bergesekan. Takutnya nanti kena dalamnya itu tergores ya teman-teman. Nah, rencana sih kepengennya saya kasih cantolan ya, biar dicantolin di dalam gitu ya, biar lebih rapi, tapi takutnya juga nggak kuat ya karena cantolan yang hook itu kan mudah banget lepas ya teman-teman. Nah, kalau misalkan dipaku-paku juga kan nggak bisa ya, karena itu bahannya tuh multipack ya, multiplek ya. Terus dilapisin sama HPL ya, takutnya nanti malah pecah. Jadi minta tolong aja nanti deh sama Pak Tukang supaya ngebor buat naro gantungan aja teman-teman. Nah, ini sekalian aja ya saya beresin dan bersihin peralatan masaknya. Jadi kalau tidak dibersihin itu debunya tuh nempelnya jadi tebal teman-teman. Jadi memang harus rutin dibersihin. Oke, dan sekarang saya lanjut untuk bersihin bagian lantainya ya. Jadi nanti saya bersihin dulu, disapu-sapu dulu ya teman-teman. Kemudian nanti ngepelnya biarin anak saya yang cowok. Nah, itu tugasnya dia ya. Jadi nunggu dia selesai sekolah dulu, baru nanti kalau dia sudah santai, dia bakalan ngerjain dan bantuin ibunya kok untuk ngepel lantai ya. Nah, kalau tugasnya anak saya nih yang cewek itu yang paling wajib itu cuci piring ya teman-teman. Pasti kalau misalkan cuci piring setelah makan, pokoknya dalam sehari itu biasanya tuh dia bisa bantuin cuci piring 2 kali teman-teman. Tapi kalau misalkan kayak wajan yang banyak banget minyaknya atau kerak-kerak, itu biasanya anak saya masih belum mau ya, kadang-kadang ditinggalin aja nggak dicuci ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa deh, yang penting dia mau bantuin, ala kadarnya juga udah alhamdulillah ya, paling tidak dia udah mengerti tugasnya ya. Nah, terus ini saya juga nyapu-nyapu. Terus tadi saya juga minta tolong sama anak saya untuk ngelap-ngelap bagian rak-rak TV, terus sama hiasan-hiasan dinding ya, sama mejanya ya. Karena cuman ngelap-ngelap doang pasti dia juga bakalan mau.
Terus setelah dia selesai mengerjakan tugasnya, dia kepengen santai-santai karena pas dia lagi nggak jadwalnya masuk sekolah teman-teman. Karena sekolahnya itu seminggu hanya 3 kali ya. Nah biasanya kalau libur dia tuh maulah bantuin mamahnya ya. Walaupun hanya cuci piring atau ngelap-ngelap sama bersihin kamarnya ya. Alhamdulillah pokoknya. Dan sekalian aja tadi kan sudah cuci baju ya. Ini langsung saya jemurin aja supaya cepet kering ya teman-teman. Sekarang tuh cuacanya lagi nggak nentu banget ya. Kadang-kadang hujan deras banget teman-teman. Kadang-kadang juga nggak hujan. Makanya begitu selesai cuci langsung dijemur-jemur supaya seragam-seragamnya itu bisa langsung disetrika. Tapi kadang-kadang kalau yang susah-susah itu kayak gamis, kayak spray itu saya laundry aja teman-teman. Oke, jadi cukup sekian dulu ya video saya kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.